Menurut kita, Bang, seberapa penting badik ini bagi orang Bugis Makassar sebenarnya? Badik itu sebagai Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik. Iya. Lama-lama memang tidak kesini. Iya, hampir Terakhir yang pameran terakhir ya ada ada kita ada 4 bulan 5 bulan yang lalu ya. Iya, betul. Iya. Setelah pameran kita masih sempat ke sini. Pernah ke sini jalan-jalan tuh ya, karena suasana di sini luar biasa. Pertama saya ucapkan dulu selamat. Iya. Karena kan saya lihat kita punya amanah baru dengan tanggung jawab sosial yang begitu besar. Iya. Bicara soal keselamatan masyarakat dan bencana-bencana yang ada di Pangkep, dan saya lihat luar biasa progresnya. Alhamdulillah, ini karena tugas ini, Dik. Iya. Ini namanya tugas itu kita harus jalankan amanah mumpung kita dikasih. Kalau kita dikasih amanah, jalankan sebagai ibadah. Apapun juga itu berangkat daripada ketulusan dan keikhlasan beribadah, ya pasti kita insya Allah pasti berjalan lurus. Dari Berangkat dari ibadah saja. Konjajang saja saya. Iya, siap. Saya lebih mengenal kita ini sebagai penggiat budaya sebenarnya. Atau mungkin kalau di Maros Pangkep ini lebih merepresentasikan sebagai bagian dari masyarakat adat sebenarnya. So, begini, ini sebelum kita agak jauh dari pameran kita tahun kemarin itu, saya tertarik dengan songkok kepala atas sebenarnya. Apalagi ketika kita itu hari bawa sambutan dan ada atraksi mencabut, lalu kemudian kita bicara sirik di situ. Itu menurut saya itu luar biasa sebenarnya, bahwa ternyata orang-orang Bugis Makassar itu punya simbol mempertaruhkan itu. Nah, apakah boleh misalnya orang-orang seperti saya ini memakai itu? Iya, tadi sebenarnya ini biasa dikatakan pas talu capak gala. Talu capak gala. Iya, gala itu artinya 3 pucuk besar tertinggi. Ada bone, goa, dan lu. Oh, iya. Makanya ada 2 di belakang, ada 1 di samping. Kalau orang Toraja biasa mengatakan talu lulu. Nah, lulunya itu sama dengan kejantanan. 3 kejantanan. Iya, betul. Sehingga biasanya dari simbol itu ditahu bahwa dia adalah bangsawan tertinggi dari 3 capak gala, bahwa dia mempunyai leluhur dari 3 garis besar. Iya, dari goa, atau salah satunya. Berarti itu salah satu persyarat memakai itu, Bang. Iya. Bahwa dia memiliki darah 3 capak darah. 3 capak gala namanya. Capak gala. Iya. Orang Bugis mengatakan telu capak gala. Gala ini artinya sesuatu yang besar di Bumi Tok dan Toja ini. Bumi Tok dan biasa. Makanya ketika Ratu itu turun ke Pertiwi, penguasa Pertiwi namanya Latok dan Toja perempuan. Makanya dikatakan Pertiwi itu adalah bumi Latok dan Toja. Berarti memang tidak semua orang tahu cara bikinnya itu. Pakainya apa? Iya. Karena kan itu permainan kain. Iya, tapi dia memang punya simbol tertentu, bahwa seperti itu pameran itu waktu itu hari, bahwa ketika kita melakukan penghormatan berarti kita merendahkan diri. Ketika merendahkan diri, ketika jatuh satu capak gala kita. Bahwa saya menandakan, saya mohon maaf kalau ada perkataan, perbuatan teman-teman saya tidak sepantasnya. Dan kita seorang bangsawan itu merendahkan dirinya, memberi penghormatan kepada orang umum.
Dan kita melakukan itu kemarin untuk menjamin teman-teman. Menjamin bahwa mohon maaf sekiranya ini ada perhelatan yang betul-betul menyinggung perasaan perbuatan teman-teman yang dilakukan, karena yang hadirin para yang mulia, banyak para hadirin para yang mulia ya, keturunan Bansawang, saya mewakili teman-teman menjatuhkan. Luar biasa. Padahal yang saya tegak ini semua tegak, semua dua di belakang tegak, satu di atas tegak. Nah, saya jatuhkan satu sebagai jaminan ke teman-teman yang lain bahwa saya menjamin teman-teman ada yang melakukan kekeliruan, saya mohon maaf, saya jatuhkan, sama dengan umpamanya saya rendahkan diri saya satu tingkat. Luar biasa. Artinya ini baru kita bicara. Artinya siapa yang tidak mau ketika saya beritahu kepada para yang mulia bahwa sebenarnya kalau dibilang derajat kita sama-sama, tapi sekarang ini saya rendahkan demi untuk menjamin kelancaran acara ini. Itu luar biasa. Tapi apakah itu kemudian bisa diturunkan misalnya oleh anak-anak kita hari ini untuk mereka tahu bagaimana? Harus tahu. Karena sesuatu budaya itu harus diwariskan. Harus tahu. Tapi kan ada itu tadi, Bang, filosofi itu bahwa dia harus berketurunan dari 3 capa itu. Ya, itu filosofi awalnya. Ya. Tetapi kalau dibilang untuk memakai kalau saya untuk memakai sebagai pelestari tidak ada salahnya. Kalau saya. Artinya bagi saya. Betul. Ya. Artinya sama sekarang umpamanya orang memakai songkok raca. Tuh. Saya kalau bilang hierarkinya ya ada aturannya. Tetapi kalau dibilang untuk melestarikan ya silahkan. Tapi ketika ada acara adat full pada tempatnya, pada onronnya, itulah baru kita. Tapi kalau untuk dibilang hanya untuk kayak pawai tidak ada masalah bagi saya. Tapi kalau dalam acara adat full, ya barulah kita berbicara mengenai tatanan. Karena ada wari, ada aturan. Sehingga kalau umpamanya hanya menampilkan untuk memperkenalkan budaya kita, tidak ada salahnya. Bagi saya, tidak ada salahnya. Artinya kita bicara bagaimana keberlanjutan budaya. Keberlanjutannya. Apalagi ini kan agak ribet. Saya lihat, Bang. Harus ada translate ilmunya, saya lihat di proses membuat. Ada, Kang. Kan ada. Memang agak bingung kalau kita melihat dari YouTube segala macam tanpa praktek langsung. Saya juga tidak melihat dari YouTube. Memang saya diberitahu. Untuk kebetulan nenek-nenek saya beritahu caranya dulu, dan saya beranggapan bahwa kalau saya pakai songkok raca itu biasa-biasa saja. Orang sudah familiar, alhamdulillah. Sekarang saya mau pakai ini supaya orang tahu. Berarti boleh saya diajari? Boleh. Tidak ada masalah. Iya kan, saya harus jangan sampai kemudian saya terkesan memaksakan. Tidak. Kalau saya dalam rangka untuk menjaga tradisi dan budaya, tidak ada salahnya. Memperkenalkan keluar tidak ada salahnya. Cuma pada saat kita acara adat, disitulah harus tahu tatanan toh. Saya sendiri pun tahu diri ketika ada acara adat, di mana letak saya duduk, di mana letak posisi saya duduk. Harus tahu diri saya dulu. Sampai ke situ, Pak. Sampai ke situ. Iseng elemu, jepu elemu. Jadi saya tidak pernah itu. Kalau orang yang pasti tahu, pasti memanggil saya. Saya tidak pernah. Tidak usah menyebut. Tidak usah menyebut. Cukup kita posisi duduk kita, posisi sabar kita. Kalau memang betul-betul kita diberi pancaran aura, pasti kita akan dipanggil. Luar biasa. Tidak perlu kita cukup diam saja. Yang jelas kita bicara soal harga diri di betul. Kita bicara martabat. Dan berat sebenarnya, Bang, kalau tapi saya mohon izin. Saya punya anak. Artinya kalau saya tidak tahu, mungkin juga anak-anak saya juga akan tidak tahu pada akhirnya. Betul, akan hilang. Ada sesuatu budaya akan hilang. Budaya tutur saja itu kalau ketika tidak dilakukan akan hilang. Tidak ada sindrili, tidak ada apa, kesok-kesok dan lain sebagainya akan hilang. Nanti lagi baru diteliti ada sesuatu yang hilang, missing. Kalau tidak dibelajarkan. Bagi saya hal-hal yang sifatnya bisa dibelajarkan silahkan. Tetapi ada yang sifatnya tidak umum. Yang hanya ditularkan khusus sebelum seseorang tersebut melepaskan dunianya. Karena tidak boleh umum.
Tuh, taruhlah umpamanya ada beberapa mantra yang memang cuma diserahkan kepada orang-orang tertentu karena tidak boleh bersifat umum. Itu lain lagi tuh. Lain lagi ya, lain lagi. Ha. Saya mau fokus di. Ya, silakan. Jadi salah satu yang membuat saya Iya. yang membuat saya tertarik di warnanya, Pak. Iya. Memang harus warna hitam. Rata-rata warna dasar warna hitam, setahu saya. Iya. Setahu saya. Tetapi kalau saya tidak tahu apakah memang ada hubungan dengan dunia luar. Ketika pas sapu pun juga kita lihat pas sapu orang Bugis Makassar kan ada yang batik ya. Yang ada ratusan tahun. Saya tidak tahu apakah influensinya dari luar karena saya kurang tahu juga ya, saya belum memahami karena kalau dibilang batik orang Toraja mengatakan dia ada budaya batiknya juga. Iya, betul. Tapi kok tidak ada tradisi yang sampai sekarang jejak-jejaknya ada. Tetapi artefak-artefaknya ada. Ada. Iya. Seperti bendera batik Manurun dan lain sebagainya, usianya lebih 500 tahun dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa ada batik. Ada batik. Iya. Berdasarkan artefak itu. Iya, artefak itu. Tetapi kita tidak tahu apakah ini batik ini dari luar. Orang luar disuruh buat berdasarkan ornamen kita atau kita sendiri membuat sesuai imajinasi kita. Di situ persoalannya. Iya, tetap karena kita tidak lihat budaya itu sekarang umpamanya peralatannya lah apanya. Kan sekarang masih ada budaya hilang tetapi peralatannya masih ada. Oke, iya. Taruh umpamanya orang dulu mestrika pakai arang. Oh, masih ada alatnya setrikanya. Iya. Orang dulu menenun masih ada umpamanya seperti baliranya apa segala macam masih ada. Tapi dibilang batiknya tidak ada, centengnya itu tidak ada, mengambil bahannya tidak ada. Tapi saya tidak bisa berani mengatakan bahwa tidak ada. Iya. Karena saya bukan peneliti. Tapi dibilang bukti ada. Tetapi fisik ada. Bukti fisik ada. Kain-kain tertua melebihi tuanya kain apa namanya itu, kain satin namanya yang dari Arab ada. Toraja simpan. Iya. Jadi saya tidak tahu ada beberapa juga memang yang batik. Tapi kalau dia yang ada sekarang batiknya memang batik motif-motif luar ya. Maaf motif-motif Jawa ya. Izin ini, Pak. Iya. Jadi kita karena dia dasar segitiga, memang capak gala juga berarti tiga juga kan? Oh, oke. Capak gala. Iya, berarti tiga juga sudut kan? Sudut. Makanya dari dasarnya bentuk segitiga. Dari sulap apa itu? Iya. Oke. Iya. Kemudian kita ini lipat 3 kali. Oh, oke. Ini juga dilipat 3 kali, jadi sebesar 5 cm kita lipat 3 kali. Oh, ini dilipat kecil, Bang? Dilipat kecil 3 kali. 3 kali. Iya. Kalau dua ada juga sampai sekarang saya belum dapat. Iya. Hanya orang Toraja yang dapat itu. Iya. Jadi 2 kiri dengan kanan. Oh. Ke atas. Ke atas. Kalau ke bawah itu berarti dia pasukan. Ke atas itu bangsawannya juga. Oh, iya. Ini katanya 2 juga, 2 kali juga begini. Oh. Karena kita memakai capak gala 3, makanya harus dia 3 juga. 3 kali lipatan juga. Jadi ini 3 kali lipatan. Iya. 3 kali lipatan. 3 kali lipatan. Oke. Cukup 3 kali. 3 kali. Iya, 3 kali ya. Iya. Selebar sekitar 7 cm. 7 cm. Nah, ini yang ke belakang. Tabe. Ke belakang kita. Ini ke belakang. Silakan ya, ke belakang. Oh, ini ke sini, Bang. Sampai di atas telinga. Oh. Ini ditarik keras ini. Oke. Kita tarik keras. Iya. Sekarang satu ditarik lagi ke dalam. Oh, berarti saya Ya, si langkang ini. Oke. Si langkang ini. Iya. Kasih masuk dulu tarik satu ke sini karena dia akan kasih keras ini ya. Iya. Ini kasih keras ini, keras iya. ya. Ya, ini diselipkan dulu cepat ini yang ini tadi. Ke atas, kanan, Pak. ke atas ya, ke atas dulu. Supaya dia terselip sebentar baru diambil ya. Atas bagian kanan, Pak. Iya. Okay. Nah, sekarang ikat ke belakang. Ini diikat ke. Ya. Ini sekarang selipkan di sini. Oh. Diselipkan. Tapi tidak disimpul ini, Bang. Tidak. Diselip semua. Jadi dia tidak ada ikatan mati. Oh. Sama dengan pas sapu orang Makassar tidak ada ikatan mati. Semua tersimpul. Yang kiri juga diselip juga. Pak. Tapi yang ke atasnya supaya diharapkan dia berdiri tegak ya. Iya. Jadi diselipkan juga ini. Iya. Nanti diatur bagaimana dia supaya dia berdiri tegak. Iya. Ya, ini tadi ini kita gulung cari. Ini digulung ke dalam, Pak. Iya. Sampai dia benar-benar mengikat batok kepala. Dia begitu barangkali. Kurang lebih begini, Pak. Siap. Iya. Saya izin kita pakai sampai siap. Selesai. Jadi cukup mudah kan? Iya, mudah sekali sebenarnya. Iya. Hanya mungkin tidak boleh ada simpul. Oh. Tidak ada simpul mati. Oke. Semua hanya diselip. Diselip saja. Iya. Luar biasa. Karena ini akan menjadi senjata juga. Oh.
Jadi ini juga senjata. Senjata. Luar biasa. Makanya tidak tersimpul karena bisa ditarik untuk menjadi senjata. Ini coba saya agak takut terjebak di situ karena ini sudah mulai memancing penasaran saya sebenarnya. Sementara ini kita mau diskusi dulu Bang soal kawasan Kars yang ada di Maros Pangkep, yang menurut penelitian itu sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun yang lalu, dan saya pikir tentu meninggalkan warisan-warisan masyarakat adat. Sebenarnya menurut sepengetahuan kita ini, apakah di kawasan Maros Pangkep ini menurut kita masih ada masyarakat adat itu? Saya kira begini, suka tidak suka, mau tidak mau, masyarakat tetap masih memegang pernata-pernata penghormatan kepada orang-orang tertentu. Dia tetap pegang, dia tetap tahu bahwa oh itu Bansawang, itu Puang, itu bukan. Ketika itu masih ada di masyarakat, berarti masih ada pernata tersebut. Berarti masyarakat adat masih ada? Masih ada. Oke, iya menarik ini Pak. Ketika masyarakat masih bahwa oh rumahna Puang anu, itu masyarakat itu sendiri menyebut. Berarti pernah itu masih ada, walaupun tidak dalam era kemerdekaan tidak ada, tetapi masyarakat masih menyebut bahwa itu Puan dihormati, jangkauan macam-macam, jangkau apa segala macam. Itu menandakan bahwa masyarakat adat di situ masih ada. Masih ada. Yang jadi persoalan kan saya begini Bang, sebagian orang berasumsi bahwa yang dimaksud masyarakat adat itu adalah masyarakat yang masih hidup dengan gaya puluhan tahun lalu, tidak menerima kemajuan, lalu kemudian memiliki wilayah yang tidak boleh diganggu. Lalu bagaimana dengan konsep masyarakat adat seperti itu? Memang masyarakat adat yang sifatnya dia tertutup, ada masyarakat adat yang sifatnya terbuka. Yang dikatakan tertutup, memang dia di patroloannya itu menggariskan tidak boleh sama sekali. Patroloannya memang tidak boleh sama sekali. Pesan leluhurnya. Tidak boleh sama sekali. Bukan berarti baru dibuat, bukan. Memang patroliannya mengatakan kalau kita mengatakan ada Purwonro, adat yang sudah tersimpan. Sementara orang masyarakat adat yang terbuka, adat Purwonronya itu berdasarkan hanya hierarki turun temurun. Kalau mereka memang harus diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi ada memang masyarakat adat yang tertutup terhadap dunia luar, bahwa patroliannya mengatakan tidak boleh sama sekali tidak boleh. Termasuk misalnya kalau dia bilang tidak boleh pakai teknologi, tidak boleh, karena memang patroliannya mengatakan tidak boleh. Tetapi ada juga yang disebut masyarakat adat terbuka, Pak. Ada terbuka. Dan itu masih bisa disebut sebagai masyarakat adat? Iya, tetap masyarakat, karena dia tetap melaksanakan ritual-ritual adat. Walaupun dia berbaju seperti saya, tetapi saya tetap melaksanakan ritual adat. Saya tetap melakukan kegiatan-kegiatan mulai proses kelahiran sampai proses kematian. Tetap saya laksanakan semua ritualnya. Ritual umpamanya anak baru dalam kandungan, ada acara adatnya, saya terlaksanakan. Walaupun saya hidup di modern. Bagaimana itu 7 bulanan dalam bahasa Jawa kan? Adat juga kita punya ada juga. Bagaimana ketika anak itu lahir, bagaimana caranya untuk dia pertama dia lahir, bagaimana gauk-gaukannya, artinya ritual-ritualnya ada. Kemudian bagaimana pertama kali anak itu dikasih masuk dalam ayunan, ada lagi ritualnya. Bagaimana pertama anak itu menginjakkan tanah, ada lagi ritualnya. Itu baru anak-anak ya, belum remaja, belum orang tua, belum orang sampai proses kematian. Itu masyarakat ada terbuka seperti saya, tetap melaksanakan. Walaupun di era modern, saya sudah menerima HP, pakai jam tangan, pakai mobil, itu masyarakat ada yang terbuka. Tetap melaksanakan ritual-ritual adat pada tatanan-tatanan tertentu, tetapi kehidupannya sudah kehidupan modern. Beda dengan memang patroliannya mengatakan bahwa tidak boleh. Dan itu ada beberapa daerah, contohnya seperti kita ini di Kajang. Contohnya di Sunda itu orang-orang Kahuripan di sana seperti Cipta Negara, orang-orang Badui. Badui. Dia memang hukum adatnya mengatakan tidak boleh. Dan itu dari leluhurnya. Tetapi
seiring dengan perkembangan zaman, otomatis pasti ada gejolak jiwa dari orang-orang tersebut. Anaknya yang sudah sekolah, Betul. keluar kan anak yang sudah sekolah keluar. Sehingga terbentuklah satu komunitas namanya kajian dalam dan kajian luar. Orang yang mau modernitas ya kau keluar sedikit. Tapi itu tidak melanggar adat, Bang. Itulah namanya budaya itu budaya itu dia berkembang sesuai dengan zaman. Kalau kita bilang melanggar adat, sebenarnya melanggar. Karena dia sudah keluar daripada itu. Dari aturan itu. Iya. Tapi dibuatkan lagi istilah bahwa kalau kau mau sedikit kajian luar kok namanya. Kau mau menerima modernitas, menerima listrik kajian luar kok. Tetapi dia tidak bisa tidak bisa lepas daripada kajian dalam tadi. Jadi setiap ada ritual kajian dalam dia masuk juga. Oh, berarti itu tidak mengganggu hubungan sosialnya mereka? Tidak mengganggu. Tetapi dia mengatakan kalau kau mau menerima modernitas, kau keluar sedikit. Kau mau sekolah, mau apa, keluar dari kawasan Kajang ini. Tetapi masalah dia menjaga lingkungan, tetap dia sama. Sama. Tapi dia tadi sudah pakai HP, sudah umpamanya tidak pakai lagi hitam-hitam bajunya, mungkin saja ada hitam putih dan lain sebagainya. Tapi kan ada juga begini, Pak. Kalau kita bicara masyarakat adat, ada orang yang berasumsi bahwa ini semacam ketidakadilan sosial. Jadi kita kayak membuat saudara-saudara kita misalnya yang berlabel atau bernama masyarakat adat ini menolak kemajuan-kemajuan, atau ceritanya begini, kita seolah-olah tidak mau memberikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati hal-hal baru sebagaimana yang kita nikmati hari ini. Listrik, sendal, sepatu, apa semua, dan itu seperti dibiarkan saja begitu. Ada juga yang berpikir bahwa itu seperti perlakuan yang tidak adil negara terhadap masyarakatnya. Bagaimana menurut itu? Kalau saya, pemerintah sudah mendekatkan itu, tetapi mereka punya budaya sendiri bahwa mereka mau maaf kami tetap mau begini. Karena contohnya saja, orang Kajang dalam ketika keluar, walaupun dia tahu ada penjual sendal, dia tidak singgah sendal, padahal bisa dia beli sendal. Oh, begitu maksudnya. Ya, tahu. Berarti dia tahu bahwa ada sendal, saya punya kemampuan untuk itu, tapi patroli saya mengatakan tidak boleh. Sama ketika orang Baduy keliling menjual madu, madu di kota Bandung. Ketika dia tidak beralas kaki, hanya stasiun selempannya dari kulit kayu, dia berjalan kaki dia sudah di dalam kota. Madunya pasti dia punya uang 100.000, 200.000, dia mampu beli sendal, beli apa, tapi tidak mau. Tidak dilakukan. Dia tidak lakukan. Jadi memang dari dalam dirinya, walaupun pemerintah hadir untuk memperkenalkan, sehingga pemerintah ini pasti menghormati. Menghormati terhadap keberadaan tersebut. Berarti sebenarnya kesadaran itu lahir dari mereka, Pak? Mereka sendiri yang mau. Berarti yang diharapkan oleh mereka dari pemerintah adalah menjamin keberlangsungan mereka. Sebenarnya supaya mereka tetap ada. Betul. Bukan memaksa mereka untuk berubah. Bukan. Karena mereka punya aturan dari lahir ini. Beda, ada beberapa daerah memang mau ditinggalkan. Contohnya masyarakat Papua yang pakai koteka. Itu lambat laun mereka mau tinggalkan memang. Dia sudah mau pakai pemerintah selalu setiap menghadirkan, makanya pernah saya dapati seorang yang mengukir kayu di acara di Jakarta itu, pentas kalau tidak salah, mengukir kayu suku Asmat. Dia ngomel. Dia bilang, kalau di kampung saya tidak pakai baju koteka begini, kok sampai di Jakarta saya disuruh. Berarti dia itu keterpaksaan. Sudah dia tidak mau menerima lagi begitu. Iya. Ada juga memang yang mau meninggalkan. Ada memang mau meninggalkan. Tapi dipelihara. Betul. Dia mengatakan sebenarnya di kampung saya sudah tidak pakai begini lagi. Kalau kita di kampung disuruh pakai celana, sampai di kota disuruh telanjang. Dia bilang lucu tapi berarti itulah berarti pemerintah dalam hal ini memaksakan. Berarti hati-hati memang, Bang. Harus hati-hati. Harusnya yang dipanggil adalah orang yang masih memegang itu. Betul. Dan dari sananya sehingga dia tidak protes, dari sini. Memang dia tidak malu, tidak apa, karena memang dari sana sampai ke sini tidak cuek, tidak mau Kau mau ngomong apa, ya saya begini. Iya, betul. Di kampung juga begini. Saya begini, tapi orang yang sudah di kampungnya sudah berhenti begitu, baru disuruh kembalikan budaya begitu. Itu yang memang lucu.
Jadi masyarakat adat yang tetap menjaga tradisinya, ibaratkan begitu. Masyarakat ada yang mau terima, jangan dipaksakan untuk kembali. Yang sudah memang dia mau tidak. Betul. Ya. Tapi kalau di kawasan Kars Mars Pangkep ini kan Bang, kalau kita bicara budaya, tradisi, ini kan sampai hari ini malah dikenal sebagai peninggalan peradaban tertua di dunia. Menurut kita apakah di Maros Pangkep ini masih ada masyarakat adat murni atau tertutup, atau memang sudah lebih banyak masyarakat adat terbuka seperti kita? Kalau saya lebih banyak melihatnya masyarakat adat terbuka. Karena secara umum orang Bugis Makassar itu hidupnya banyak mengarah keluar. Oh ya, merantau, berdagang dan hidup di pesisir. Dibanding dia terkungkung di daerah pegunungan. Rata-rata masyarakat adat yang tertutup itu hidup di gunung. Di tengah-tengah gunung, yang betul-betul tidak dekat dengan pantai, agak jauh dari pantai. Kapan-kapan masyarakat adat itu berdekatan dengan pantai, aksesnya dengan dunia luar pasti akan terinfluence. Betul. Berarti yang kita mau sampaikan bahwa di kawasan Kars Maros Pangkep ini masyarakat adat kita itu lebih cenderung bicara pada persoalan pelestarian nilainya. Bukan ruangnya. Tapi nilai ya. Nilainya. Tetapi kan nilai ini berkaitan dengan keberadaan gunung. Betul. Misalnya ada beberapa tradisi itu lahir karena keberadaan gunung. Iya, betul. Dan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Iya. Itu masih ada menurut Masih ada penghormatan terhadap apa yang menjadi sesuatu leluhur yang disakralkan. Masih dihormati, betul. Orang masyarakat sekitar takut busung. Takut mabusung, betul. Takut basung, iya betul. Dan itu masih ada sampai sekarang. Di mana-mana ada, mungkin di sini masih ada jangkul di situ. Bahaya. Keramat di situ. Dan yang termasuk padahal keramat itu sesuatu yang dijaga itu memang dibiarkan untuk lestari sebenarnya. Keramat itu dibiarkan untuk lestari. Begitu orang tua kita menjaga. Iya. Betul. Tidak perlu pakai. Tidak perlu. Kita melihatnya sebagai bahwa memang orang tua kita mengatakan keramat itu memang untuk dilestarikan. Karena keberlangsungan kepada kita. Ketika kita memelihara, kita akan dipelihara. Dan itu bagian dari aturan masyarakat adat kita yang tidak tertulis. Aturan yang tidak tertulis. Betul, luar biasa. Jadi orang mau ke sana takut-takut, Pak. Takut-takut. Keramat. Tapi kan ada juga tradisi yang berkaitan dengan gunung. Misalnya saya mau misalnya ada istilah macerap bulu, macerap apa dan itu masih ada. Iya, masih ada. Dan itu ada hubungannya dengan lingkungan gunung dan sebagainya. Iya. Sampai hal-hal kecil pun kita kenal sebenarnya itu bukan berarti melakukan penduaan atau mempertuhankan benda. Betul. Tapi lebih mapisabi, lebih mengatakan penghormatan kepada orang-orang tertentu, makhluk-makhluk tertentu yang menjaga tempat tersebut. Karena kita yakin dan percaya bahwa semua makhluk menempati ruang dan waktu semua. Dan mereka menguasai wilayahnya masing-masing. Untuk itulah kita membangun komunikasi saling menghormati. Makanya saya mapisabi. Umpamanya ini kita ambil sumur. Sumur ini kita tahu bahwa ada yang menjaga, ada yang mengisi. Maka kita harus mapisabi. Tetapi bukan dalam artian saya merendahkan diri saya kepada kamu. Tidak. Saya hanya mengatakan saya permisi kepada kamu akan mengambil air ini karena kamu yang menjaganya. Betul. Maka ketika mapisabi itu, makanya kita bisa sering lihat orang memakai sirih. Sirih itu sama dengan rokok sekarang. Kalau saya mau berkomunikasi dengan orang Indonesia lebih enak saya bilang, mari bang ini rokok dulu. Itulah pengganti sirih. Iya. Membangun komunikasi itu tadi. Berarti contoh mapisabi itu kita tidak bicara siapa tinggi siapa rendah. Tidak. Kita bicara saling menghormati. Saling menghormati. Sama aja kalau saya lewat tabe. Iya, saya tidak mengganggu Anda dan saya mau ngambil punya Tuhan ini. Berarti memang tidak bisa dikaitkan ke konteks agama. Tidak bisa. Dua hal yang menurut saya tidak bisa. Berbeda. Karena pasti tidak nalarnya bahwa kita menghormati padahal tidak. Dan itu kuat sekali orang-orang tua kita menjaga itu. Bagaimana mereka menjaga dengan lingkungan. Iya, menjaga harmonisasi alam. Betul. Semua harmonisasi alam. Karena tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa masyarakat adat Bugis Makassar itu tidak lepas dari filosofi Pak Sulapa.
Kehadiran Pak Sulapak dalam bumi dengan dalam dirinya. Tidak bisa lepas. Air, tanah, api, air. Angin. Betul. Tidak bisa lepas. Iya. Sehingga ketika itu dia berbicara, maka dia harus menghormati 4 elemen tersebut. Karena 4 elemen tersebut ada dalam dirinya. Itu yang dituangkan dalam konteks Mapasabi, Bang. Iya. Betul. Nah, saya mulai tangkap sebenarnya. Saya juga sempat agak-agak ini sebenarnya. Karena itu saya lebih bagus menanyakan ini kepada orang-orang yang menurut saya jauh lebih paham soal itu. Nah, terakhir saya lihat kita ikut berbicara dalam forum Geopark, Pak. Geopark, UNESCO Global Geopark. Nah, ini menarik sebenarnya. Mudah-mudahan Maros Pangkep ini bisa gol. Karena sisa 2, kalau salah Wijen sama apa itu ya. Kalau kita sudah bagus ini, kita akan UNESCO Global Geopark. Kita harapkan ketika ini gol adalah sumbangsi dana atau apalah. Jangan hanya sekedar nama. Tetapi ada ruang bagi masyarakat adat yang memelihara eksistensi Geopark ini, memelihara keberlangsungan Geopark ini, tidak mengganggu ekosistem Geopark ini. Ada hubungan. Umpamanya kalau dia mau melaksanakan ritual ini, ya hadirlah di situ. Karena ini kaitannya terhadap Geopark tidak bisa dipisahkan itu tadi, karena air, tanah, angin, dan api bagian daripada alam itu sendiri. Dan itu masuk di Geopark. Betul. Jadi ketika masyarakat adat, komunitas-komunitas adat, pemerhati adat, pemerhati budaya mau melakukan, dibangunnya UNESCO masuknya Maros Pangkep ini menjadi Geopark dunia. Betul. Harus ada kontribusi terhadap orang yang melestarikan. Kalau kita cuekkan tidak terbentuk ini, tidak terbentuk ini. Iya, saya sepakat itu, Pak. Tetapi apakah kemudian misalnya setelah dia menjadi UNESCO Global Geopark mendapatkan pengakuan dunia, apakah menurut kita ini tidak akan mengancam keberadaan masyarakat adat yang ada di Maros Pangkep? Harusnya dengan hadirnya ini UNESCO Geopark malah memperbesar keberadaan masyarakat adat. Memperkuat. Betul. Karena ini adalah cerminan. Ini kan benda ini. Bentangan alam ini benda. Yang memelihara apa? Masyarakat adat. Jadi kalau gini tidak dipelihara, ini kan rusak. Tapi kalau ini melaksanakan ritualnya untuk menghormati alam dan sekitarnya, maka ini tetap, benda ini tetap ada. Berarti ketika itu Geopark harusnya hadir, dia harus hadir memelihara masyarakat adat itu sendiri juga. Sangat cocok. Dia harus hadir memelihara. Sehingga apa yang didapatkan, kontribusi apa yang didapatkan, ya simbiosme, mutualisme, saling menguntungkan. Betul. Masyarakat adat juga mendapatkan keuntungan dalam artian dia melaksanakan ritual juga tidak terbebani biaya dan sebagainya, bisa terbantukan oleh pemerintah secara garis besar. Dia juga secara tidak langsung pemerintah dapat memberkati budaya ini tetap lestari apa adanya. Ada hubungan yang saling hubungan. Dan itu harapan kita kepada UNESCO Global Geopark. Saya berkali-kali mengatakan kepada pencinta objek wisata di mana-mana ya. Kalau hanya alam, orang luar negeri tidak perlu ke Indonesia. Mereka di sana cantik, bersih, bisa bikin lagi, nyaman, bisa bikin lagi, artifisial, bisa lah orang luar negeri. Batu-batu bagaimana, pohon-pohon bisa lah. Dia bisa bikin, betul. Tetapi dia tidak mampu menciptakan ritual-ritual adat. Kenapa Bali itu bisa kena? Karena mereka menjaga tradisinya. Ada keterikatan masyarakat dengan lingkungan. Iya. Betul. Itu yang tidak ada di dunia barat sana. Sepakat Pak. Tapi Bang, terakhir sebenarnya kita mau, setahu saya, terakhir kita juga adalah ketua pusat lembaga Badik Celebes dengan tagline laboratorium budaya. Seni dan budaya. Ini menarik sebenarnya. Lembaga Badik Celebes ini sebenarnya seperti apa? Apakah kemudian dia, mohon maaf kalau saya bilang misalnya adalah tempat berkumpul orang-orang yang kemudian mencintai pusaka besi, atau dia lebih dari itu sebenarnya? Begini, kenapa berangkat dari badik ya, pusaka? Kenapa lembaga Badik Celebes berangkat kepada dari pusaka? Ketika seseorang itu mencintai pusakanya, otomatis dia mau mencintai jati dirinya, mencari jati dirinya. Dalam artian siapa saya, siapa leluhur saya.
Ketika dia melakukan itu, berarti dia melakukan sesuatu bahwa saya harus berpenampilan begini ketika memakai alat ini. Otomatis dia akan berbudaya. Mereka mencari jati dirinya. Wah, ternyata saya begini. Saya orangnya begini, luhur saya memang mengajarkan begini dulunya. Saya tanya-tanya kepada nenek saya, memang bapakmu dulu pakai begini, nenekmu dulu pakai begini. Begini ini pakaiannya, ini badiknya di sini. Jadi itu badi sebagai motor untuk mengembalikan dia kepada hitanya sebenarnya. Dia simbol. Mengembalikan dirinya. Dia akan dengan mencintai badi, dia akan kembali menggali jati dirinya secara tidak langsung. Semua orang yang pegang badi pasti mau mencari siapa sih leluhur saya. Bagaimana sih pakaiannya, bagaimana sih sikapnya, bagaimana sih penghormatannya terhadap orang lain. Jadi dengan dia mencintai badi ini, otomatis dia akan secara tidak langsung dia akan menggali dirinya. Dan badi kembali. Badik itu pemantiknya, Pak? Iya, pemantiknya. Dan itu simbol? Simbol orang Bugis Makassar lah? Iya. Menurut kita, Bang, seberapa penting badik ini bagi orang Bugis Makassar sebenarnya? Badik itu sebenarnya aksesoris dalam tubuhnya. Bukan senjata, Pak? Bukan senjata. Oh, begitu? Sesuatu pelengkap, melengkapi. Makanya ada mengatakan bahwa badik itu sebagai pelengkap turun rusuk laki-laki yang hilang. Berarti dia tidak boleh disebut benda tajam, Pak? Sama sekali tidak boleh disebut benda tajam. Iya. Bukan benda tajam. Malah ada orang pelihara badik, badik tumpul, apel dan lain sebagainya kan. Bukan senjata. Ngapain saya mengeluarkan energi yang banyak untuk sesuatu, tetapi saya hanya simpan saja dan tidak mampu meredakan sesuatu gejolak di luar. Untuk apa saya pergunakan sebagai senjata? Betul. Kalau dia hanya saya simpan saja, diam saja, orang sudah lari. Untuk apa? Betul. Iya, jadi bukan badik itu digunakan baru bermanfaat. Alangkah bagusnya tidak digunakan, sangat bermanfaat. Betul. Intinya dia pelengkap, Pak. Pelengkap. Aksesoris bagi tubuhnya. Jati diri. Pasuku apa namanya? Iya. Dia hanya propaganda apa namanya? Propaganda. Betul. Itu. Ya, itu artinya intinya propaganda. Berarti saya pikir selama badik itu bukan senjata. Bukan. Walaupun ada beberapa orang dalam kurun konteksnya mempergunakan, tetapi rata-rata kita lihat ketika dia mempergunakan, dia asas setajam-tajamnya. Dia sudah padahal kita berbicara dalam badik itu pamor. Pamor itu ada pengharapan dan doa kepada pemiliknya. Sehingga ada orang mengatakan kalau ini badik ini dimiliki, kita bisa kaya karena ada pengharapan dan doa. Ada lafal-lafalan di balik itu yang menimbulkan doa kepada sang pemiliknya. Berarti pamor itu doa sebenarnya? Doa. Saya kira hanya motif begitu. Tidak, doa. Alah. Ini jauh. Iya. Dengan motif ini menimbulkan doa. Harapan. Senung-senungan. Luar biasa. Jadi badik ini ada senung-senungan dalamnya. Dia jauh lebih hebat daripada Asimat. Luar biasa. Berarti karena dia terbentuk secara alamiah. Asimat kan dibuat, dirajah. Sementara kalau badik seperti tebak jampu datuk-datuk kan dia muncul dengan sendirinya. Tidak dibuat itu, Pak? Tidak dibuat. Dia buat teksturnya, membentuk itu urat-urat dan sebagainya dengan sendirinya. Sehingga dia membentuk lafal-lafalan tertentu. Mungkin ada lafal-lafalan berlapaskan Islami. Mungkin ada gambar-gambar tertentu memperlihatkan bahwa ini pengharapan dan doa kepada pemiliknya supaya bagus. Iya. Saya pikir itu hanya motif atau apa. Ternyata dia doa. Ada juga sebagian badik memang dibuat simbol-simbol tertentu pengharapan dan doa. Ada yang namanya memang dibuat seperti kurik bojo apa segala macam, daun as itu dibuat. Tapi seperti motif itu tebak jampu dan sebagainya itu tidak dibuat itu. Lipatan-lipatan yang membuatnya motifnya. Makanya tidak beraturan. Tapi kalau kita seksama lihat, seperti ada perempuan yang berdiri, ada orang yang jongkok, ada orang menunjuk. Berarti itu ada makna. Bukankah kita hidup ini penuh dengan simbol? Iya. Tidak bisa lepas dari simbol. Betul. Iya, kita tidak bisa lepas dari simbol. Semua simbol. Betul. Kalau kita tidak mau simbol, jangan menyembah ke Ka'bah sana. Kan simbol saja. Simbol. Betul. Tujuannya kan ke atas. Iya. Betul. Berarti harusnya nih, Bang, kalau kita bicara pelestarian budaya, harusnya orang-orang Bugis Makassar ini harus punya simbol-simbol badik itu. Harus. Pusaka itu. Harus. Sebagai identitas. Sebagai orang Bugis Makassar. Sebagai orang Bugis Makassar.
Buat saya Tidak suku Ki kalau tidak ada itu. Iya. Tidak suku, Bang. Tidak suku. Tidak Ki. cukup. Tidak cukup Ki. Itu dicukupkan oleh itu. Dicukupkan oleh itu. Bang, Bukan berarti itu senjata, bukan. bukan. Dia propaganda. Iya, propaganda. Ini berarti dia. Iya. Bang, saya sebenarnya ada badik juga dari Bapak. Iya. Cuma terus terang saya tidak terlalu paham. Saya justru mulai banyak paham ini setelah saya diskusi dengan kita. Bahkan termasuk cara apa itu membersihkan. Iya. Saya tidak terlalu paham karena menurut beberapa teman-teman juga itu ternyata harus punya Iya. cara sendiri. Iya. Mungkin saya izin Bang sebagai penutup ada informasi sedikit ke saya yang awam soal bagaimana itu diperlakukan sebagai bagian dari kita. Sebenarnya kan ada tuh biasa langsung nah ternyata tidak sesederhana itu. Jauh lebih saya izin dulu sebentar. Tapi Bang, terakhir sebagai sebenarnya saya ada misi juga sebenarnya, pusaka lah dari orang tua. Hanya kan saya belum terlalu paham sebenarnya. Saya justru banyak dapat pencerahan soal itu dari kita sebenarnya, tetapi memang agak jarang saya bersihkan. Karena saya terus terang belum terlalu paham juga soal itu. Takutnya juga ini salah ini. Tapi saya dulu. Iya. Jadi Tabe sebenarnya ketika membersihkan badi itu sendiri adalah bahwa intinya adalah membersihkan kepada yang punya badi. Melalui simbol itu. Melalui simbol badi itu sendiri. Karena ketika dia membersihkan, tidak mungkin dia melamun. Pasti otomatis minimal dia berzikir. Subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Sikir-sikir apa, pujian-pujian apapun juga. Berarti tidak sekedar tidak sekedar membersihkan. Otomatis dia apakah dia melantungkan, tidak mungkin dia bernyanyi juga. Karena dia mau itu melekat kepada dirinya, menjadi doa bagi dirinya. Otomatis sebenarnya ketika secara tidak langsung ketika dia membersihkan badi, maka dia sebenarnya dia membersihkan dirinya. Membersihkan hati nuraninya. Memiliki sikir-sikir. Ini coba media. Untuk membersihkan ini, saya bersihkan hati juga dengan ucapan sikir-sikir tadi, zikrullah. Berarti tidak sesederhana itu. Hanya makanya rata-rata orang yang matompang yang membersihkan badi itu biasanya dia tidak cerita karena memang dia lagi berzikir. Dan idealnya tidak ditemani cerita, Pak. Tidak ditemani cerita. Makanya rata-rata orang dulu ketika dia membersihkan badi, tengah malam kan tidak ada yang ganggu. Dia kan dia memberzikir kepada Tuhan. Medianya sama umpamanya orang berzikir dengan orang yang ketika dia kenapa menggunakan tasbih? Karena ada perasaan untuk memulai terus dibanding tidak ada. Ketika ada melekat di tangan, pasti kita mau melakukan terus. Tapi ketika tidak ada, ya tidak juga. Sama dengan ini, ketika kita membersihkan badi itu sendiri, pasti otomatis dengan sendirinya kita akan berzikir. Sampai sejauh itu kedalaman pusaka ini dan leluhur kita. Belum lagi ketika kita memilih jeruk ceritanya. Nah, itu. Jeruk itu kan ada dikatakan ada jeruk yang betina, ada jeruk jantan. Biasanya orang memilih jeruk yang jantan. Saya kurang tahu juga. Filosofinya memang yang untuk jantan, tetapi ada bentuk-bentuk tertentu bahwa ini jeruk jantan. Ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya jeruk jantan itu. Dan itu baik, itu idealnya dipakai untuk matompang. Saya kurang tahu apakah dengan jeruk jantan ini kualitas asamnya lebih tinggi dibanding jeruk betina belum ada penelitian. Siapa tahu memang orang dulu mengatakan jeruk jantan itu bagus karena memang kualitas asamnya tinggi sehingga untuk membersihkan itu cepat karatnya hilang dibanding jeruk betina. Jadi ada ciri jeruk jantan, ada jeruk betina. Kemungkinan besar
leluhur kita memilih itu jeruk jantan karena jeruk jantangnya jauh lebih kualitas asamnya tinggi, kualitas airnya rendah dibanding jeruk betina. Tapi harus jeruk Bang atau ada media lain? Kalau biasanya pada orang-orang pesisir yang tidak memiliki jeruk, itu air kelapa. Oh, air kelapa ya. Iya, air kelapa dipergunakan. Selain jeruk itu. Selain jeruk. Tapi kita umpamanya orang di pulau, orang di mana kan tidak ada hidup jeruk. Tapi kemarin kita lebih banyak pakai jeruk. Jeruk ya, membersihkan dengan jeruk. Tapi memang juga ada tekniknya. Ada. Ada ada cara pemotongannya. Jeruknya. Ada pemotongan jeruknya. Kemudian ada lafal-lafalan tertentu kita ketika memotong jeruk. Maaf, ketika kita membuka badik ya, ini kan tangan kita yang membuka, bukan dengan membuka dengan sendirinya. Kita permisi dengan telunjuk kita karena telunjuk kita memerintah. Jadi telunjuk inilah yang itu yang mendorong. Iya, mendorong ke. Karena telunjuk ini memerintah. Ya kan? Ternyata tidak Iya. Kan ada rebes. Iya. Dan ketika itu kita seorang ada namanya atau abeo. Abeo kiri atau kanan kan? Iya. Abeo kiri atau kanan. Orang kiri dan kanan. Atau ya tahu manusia abeo ya kembaran kita yang kanan kiri kita. Iya. Kemudian ketika memulai ada namanya membuka kunci. Segala sesuatu malaikat wae mengambil air membuka kunci namanya. Membuka kunci artinya ini sesuatu ini sudah tutup rapat, saya buka kembali. Ya. Sama halnya ketika tawaf. Kenapa orang tawaf itu melingkarnya ke kiri, bukan ke kanan? Sama dengan melepas baut. Ada orang melepas baut memutar kanan, pasti mengeraskan kan? Ketika dia melonggarkan pasti membuka ke kiri. Artinya melepaskan, membuka semua aura, membuka semua apa supaya masuk. Sama halnya ketika memulai badik. Jadi kita ambil yang utuh begini sebagai persimbolan dunia bundar ini. Tuh, sebagai tok dan toja kita, kemudian meletakkan pas tengahnya, ada bacaran rapalan tertentu, baru kemudian kita putar searah ke kiri untuk membuka aura kita dan aura alam supaya menyatu dengan kita. Setelah itu ditancapkan masuk ke dalam, ada lagi dibaca sebenarnya. Mohon maaf, ini ada tidak bisa saya sampaikan secara umum. Setelah itu kita ambil, kita tiriskan, ada beberapa tetes, tergantung kita. Sama pengertian kita, Allah menyukai bilangan ganjil. Kita akan digenapkan ketika kita mati. Maka pasti karena kita masih hidup, maka kita harus ganjil. Orang hidup itu berarti ganjil. Orang mati itu berarti wujud pasti genap. Maka kita ketika meneteskan terserah kita. Apa kita mau mengambil 5 tetes atau 7? Semua ada doanya. Jelas ganjil. Semua ada doanya. Tuh. 5 dan 7 itu ada 5 doanya dan 7. Mungkin kalau agak panjang ya bisa 9. Siapa tahu parang apa dibersihkan kan? Kemudian kita dari ujung kita sapur namanya, basuh sampai ke dalam. Itu ada bacaannya, mengembalikan sesuatu yang tajam itu supaya agak tumpul masuk ke dalam diri kita. Jadi apapun orang pengharap mereka akan tumpul, patah dengan sendirinya. Ya, artinya belum apa-apa kau sudah patah. Belum sampai ke kita. Belum sampai ke saya kau sudah patah. Itu didoakan di situ. Didoakan di situ. Makanya saya bilang ujungnya semua orang akan kutumpulkan. Tuh. Apa mau saya akan jadi semuanya ke dalam. Setelah itu silahkan bersikir sampai selesai. Luar biasa Bang. Justru saya dan ketika menutup badik setelah yang dibersihkan tadi ya, setelah badik tersebut cukup bersih, ada istilah namanya, ada beberapa teknik. Ada yang tekniknya untuk dia hitam,
ada tekniknya bagaimana dia matumpang itu memang dia putih. Ada beberapa teknik. Ada sampai mapowali sampai keluar kayak kapur. Ya. Ada juga membiarkan orang memang untuk hitam. Dan itu ada tekniknya. Ada tekniknya. Seiring dengan anunya apa namanya? Dan ini saya kurang tahu juga kenapa ketika dia bersentuhan dengan tangan antara asam tangan dan besi itu menciptakan sesuatu hal yang luar biasa bagi badik, kebersihan bagi. Berarti ada memang zat tertentu melekat di tangan ini dengan besi, dengan jeruk itu satu kesatuan zat. Oke. Iya. Ya, bisa saja umpamanya kita pakai alat tertentu untuk membersihkan tidak pakai tangan. Tetapi beda hasil. Misalnya pakai kertas gosok. Ya, beda hasil. Oke. Beda hasil karena kita yakini bahwa tangan kita ini mengandung zat-zat tertentu. Contohnya saja ketika kita mengambil nasi pakai tangan dengan mengambil nasi pakai sendok, maka cepat basi yang memakai tangan dibanding sendok. Berarti ada zat di sini tanpa kita sadari. Betul. Semua ada zat ini. Ketika dia bersentuhan dengan zat asam, dengan zat besi ferat, pasti menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Kemudian ketika kita menutupnya, ada orang mengambil napas, ada orang menutup napas. Nah, itu kenapa itu? Ya, ada makna-makna yang semua ya. Saya tidak boleh saya sebutkan. Siap. Ada yang memang dia tahan napasnya, baru masuk. Ada yang memang dia bernapas ketika dia masukkan. Ada maksud tertentu. Tapi artinya ada yang mau memang menghidupkan, ada yang mau memang mematikan. Iya. Jadi banyak hal yang saya tidak bisa jelaskan. Karena itu menyangkut masalah sesuatu yang tidak boleh vulgar. Karena akan menjadi orang Bugis mengatakan ambar ki. Tapi artinya untuk orang yang awam seperti saya, substansinya sebenarnya saya sudah mulai tangkap. Sikir, membersihkan diri. Syarat-syaratnya, adat-adatnya juga. Ya memang sebelumnya mungkin tetap dibersihkan, tetapi saya mau bilang bahwa tidak seperti yang kita gambarkan. Dan hari ini saya menemukan bahwa badi itu tidak sekedar badi, tidak sekedar besi yang ditempa dan sebagainya, tetapi dia punya makna yang jauh lebih besar, luar biasa. Dan saya mulai paham bahwa kenapa kemudian pencarian jati diri kita itu dimulai dari badi kita sebagai orang Bugis Makassar. Pasti kita mau tahu ini badi yang diwariskan leluhur saya. Siapa sih leluhur saya? Bagaimana sih dia lakukan leluhur saya? Bagaimana kehidupan leluhur saya? Bagaimana dia mencintai alam? Bagaimana dia mencintai sesamanya? Maka terus akan dia menggali, mengeksplor dirinya. Maka dia akan kembali berbudaya. Makanya badi ini sebagai motor penggerak untuk mengetahui jati dirinya. Dia adalah simbol bagi kita. Iya. Tuang, terima kasih banyak. Iya. Makasih, sama-sama ya. Saya banyak tercerahkan dari diskusi kita, meskipun sebenarnya agak singkat. Saya mungkin di waktu saya akan lebih banyak siap berdiskusi dengan kita. Saya mulai banyak tertarik, banyak hal yang kita sampaikan, dan itu luar biasa sekali menurut saya. Apalagi kita bicara identitas, sejauh ini saya selalu berbicara soal menjaga kehidupan, menjaga identitas, dan saya hari ini menemukan simbol identitas baru untuk kita suarakan sama-sama. Meskipun saya basicnya ada lingkungan, ruang, tetapi pada akhirnya kita akan ketemu di satu titik, yakni di identitas kita sebagai bangsa. Sehat Ki. Amin. Kita juga sekeluarga sehat selalu ya. Mudah-mudahan segera bala COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kehidupan berbudaya kita dapat kembali normal.